Selamat datang pemirsa, kembali lagi bersama Kasih Fakta. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas sebuah serangan yang mengguncangkan harga diri militer Iran. Pada Jumat pagi, 13 Juni 2025, Hussein Salami, Panglima tertinggi Garda Revolusi Iran, dilaporkan tewas dalam serangan Israel. Yang membuatnya mengejutkan, ia bukan komandan biasa, melainkan wajah utama dari salah satu lembaga militer paling kuat di Iran. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe, supaya kamu gak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Karena pertanyaan besarnya bukan hanya siapa yang tewas, tetapi bagaimana Israel bisa menembus sejauh itu, sampai menyentuh pusat komando Iran sendiri. Pada Jumat pagi, 13 Juni 2025, Iran mendapat kabar yang sangat memukul harga diri militernya. Bukan karena satu gudang senjata meledak, bukan karena satu pos perbatasan dihancurkan, tetapi karena salah satu tokoh paling penting dalam struktur militernya, Hossein Salami, tewas dalam serangan Israel. Salami bukan komandan biasa. Ia adalah Panglima tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran, lembaga yang selama bertahun-tahun menjadi simbol kekuatan revolusi, penjaga ideologi negara, dan salah satu pusat kekuasaan paling berpengaruh di Teheran. Di dalam sistem Iran, lembaga ini bukan hanya pasukan militer. Ia memiliki pengaruh politik, jaringan keamanan, kemampuan rudal, pasukan elit, hingga hubungan luas dengan kelompok-kelompok sekutu Iran di Timur Tengah. Karena itu, kematian Salami langsung terasa seperti pukulan besar. Yang jatuh bukan hanya satu nama penting. Yang terguncang adalah citra sebuah institusi yang selama ini dikenal kuat, tertutup, dan sulit ditembus. Selama bertahun-tahun, Korps Garda Revolusi Islam Iran membangun reputasi sebagai kekuatan yang mampu menekan musuh dari jauh, menggerakkan jaringan regional, dan menjaga pusat kekuasaan Iran dari ancaman luar. Namun pada pagi itu, citra tersebut retak. Salami tidak tewas di medan perang terbuka. Ia tidak gugur saat memimpin pasukan di garis depan. Ia dilaporkan tewas dalam rangkaian serangan Israel yang menyasar titik-titik penting di Iran. Serangan itu tidak hanya diarahkan ke bangunan militer, tetapi juga ke struktur komando, fasilitas nuklir, pabrik rudal balistik, dan tokoh-tokoh senior yang berada di lingkaran strategis negara. Inilah yang membuat peristiwa 13 Juni 2025 berbeda dari serangan biasa. Israel tidak tampak seperti menyerang satu titik lalu menunggu hasil. Serangan itu terlihat seperti operasi yang sudah disusun dengan perhitungan matang. Targetnya dipilih dengan jelas, waktunya dihitung. Dampaknya diarahkan bukan hanya untuk merusak fasilitas, tetapi juga mengguncang rasa aman para elit militer Iran. Daftar korban yang muncul setelah serangan itu semakin memperlihatkan besarnya pukulan. Muhammad Bagheri, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran, juga dilaporkan tewas. Gholam Ali Rashid, Kepala Markas Hatam Al-Anbiya, ikut masuk dalam daftar korban. Amir Ali Haji Sadeh, Komandan Pasukan Kedirgantaraan Garda Revolusi, yang selama ini berkaitan erat dengan rudal dan drone Iran, juga dilaporkan menjadi korban. Sejumlah ilmuwan nuklir Iran ikut tewas dalam gelombang serangan yang sama. Jika hanya satu komandan yang tewas, peristiwa itu bisa disebut sebagai operasi target individu. Tetapi ketika beberapa tokoh tinggi militer dan ilmuwan penting jatuh dalam satu gelombang, maknanya jauh lebih besar. Israel seperti sedang memukul beberapa saraf utama Iran sekaligus. Pusat komando, kekuatan rudal, pertahanan udara, dan lingkaran nuklir dihantam dalam waktu yang sangat dekat. Bagi Teheran, ini bukan hanya kehilangan personil. Ini adalah tamparan terhadap wibawa negara. Sebab serangan itu memperlihatkan bahwa tokoh setingkat Panglima Garda Revolusi pun bisa dijangkau. Sosok yang selama ini berada di puncak struktur keamanan Iran, ternyata tidak sepenuhnya aman dari operasi Israel. Pada titik inilah, peristiwa itu berubah menjadi lebih dari sekedar berita kematian seorang jenderal. Ini menjadi tanda bahwa perang Israel dan Iran telah memasuki tahap yang jauh lebih berani, lebih terbuka, dan lebih berbahaya.
Serangan Israel pada 13 Juni 2025 kemudian dikenal sebagai bagian dari Operation Rising Lion. Dari luar, peristiwa itu terlihat seperti serangan udara besar yang dilakukan dengan kekuatan pesawat tempur. Namun jika diperhatikan lebih dalam, pola serangannya menunjukkan sesuatu yang jauh lebih rumit daripada sekedar jet datang, menjatuhkan bom, lalu pergi. Pada gelombang awal, laporan terbuka menyebut sekitar 200 pesawat tempur Israel bergerak menghantam lebih dari 100 target strategis di Iran. Angka itu saja sudah menunjukkan bahwa operasi ini bukan serangan kecil. Targetnya tersebar, jenis sasarannya beragam, dan dampaknya dirancang untuk menekan Iran dari banyak arah dalam waktu bersamaan. Lapisan pertama, serangan diarahkan untuk melemahkan mata dan perisai Iran. Yang dimaksud adalah radar, sistem pertahanan udara, dan titik-titik yang bisa mendeteksi atau menghalangi pesawat Israel. Jika bagian ini lumpuh, langit Iran menjadi lebih terbuka, jet tempur bisa bergerak lebih leluasa, bom presisi bisa diarahkan lebih dalam, dan reaksi pertahanan Iran menjadi lebih lambat. Lapisan kedua menyasar tangan Iran, yaitu infrastruktur rudal balistik dan fasilitas yang berkaitan dengan kemampuan balasan. Selama bertahun-tahun, rudal menjadi salah satu kartu utama Iran. Rudal itulah yang membuat musuh harus berpikir panjang sebelum menyerang langsung. Maka ketika fasilitas rudal ikut dihantam, Israel seperti sedang mencoba mengurangi kemampuan Iran untuk membalas dengan cepat. Lapisan ketiga adalah bagian paling sensitif. Serangan diarahkan ke kepala komando. Disinilah nama-nama besar seperti Hossein Salami, Muhammad Bagheri, Gholam Ali Rashid, dan Amir Ali Hajizadeh menjadi sangat penting. Mereka bukan sekedar pejabat militer. Mereka adalah orang-orang yang memahami peta konflik, jalur komando, strategi balasan, dan hubungan Iran dengan jaringan sekutunya di kawasan. Namun yang membuat operasi ini semakin mengejutkan adalah dugaan adanya gerakan rahasia sebelum serangan utama dimulai. Laporan terbuka menyebut unsur Mossad, penyamaran, drone peledak, dan senjata berpemandu presisi ikut berperan dalam membuka jalan. Artinya, serangan itu tidak hanya datang dari langit. Ada indikasi bahwa bagian tertentu dari operasi sudah bergerak lebih dulu dari dalam wilayah Iran. Disinilah pukulan terhadap Teheran menjadi lebih dalam. Jika serangan hanya datang dari luar, Iran masih bisa menyebutnya sebagai agresi udara biasa. Tetapi jika benar ada drone, sabotase, perangkat tersembunyi dan jaringan intelijen yang bekerja dari dalam, maka masalahnya berubah menjadi krisis keamanan internal. Musuh tidak hanya mampu menjangkau Iran, musuh juga mampu membaca celah di dalam negeri Iran sendiri. Untuk menargetkan tokoh setingkat Salami pada 13 Juni 2025, Israel tidak cukup hanya memiliki pesawat canggih. Mereka harus mengetahui lokasi, waktu, pola pergerakan, dan perlindungan di sekitar target. Mereka juga harus yakin bahwa sistem pertahanan Iran bisa ditekan sebelum serangan mencapai titik utama. Karena itu, Operation Rising Lion terlihat seperti gabungan antara informasi, infiltrasi, dan kekuatan udara. Bom presisi memang menghancurkan sasaran, tetapi informasi yang tepat membuat bom itu menjadi pukulan politik dan psikologis. Dari sudut pandang Iran, bagian ini sangat memalukan, sebab negara yang selama ini membangun citra tahan tekanan ternyata dihantam pada titik yang sangat rahasia. Bukan hanya peralatan yang rusak, tetapi juga rasa aman elit militernya. Ketika seorang panglima tertinggi bisa ditemukan dan dihantam, setiap ruang rapat, markas, dan jalur komunikasi mulai terasa tidak sepenuhnya aman lagi. Inilah efek yang membuat serangan itu terasa lebih besar daripada ledakan yang terlihat di permukaan di sepanjang hari itu juga, dalam hitungan jam yang sangat menentukan. Pada 13 Juni 2025, kematian Hossein Salami langsung menempatkan Iran dalam posisi yang sulit. Teheran tidak hanya kehilangan seorang panglima tinggi, tetapi juga kehilangan simbol yang selama ini berdiri di depan wajah garda revolusi. Bagi banyak pendukung negara, Salami adalah gambaran kekuatan, keberanian, dan ketegasan Iran menghadapi Israel serta Amerika Serikat. Karena itu, ketika namanya masuk dalam daftar korban serangan Israel, efeknya tidak berhenti di ruang militer. Tekanan pertama datang dari dalam negeri. Pemerintah Iran harus menjelaskan bagaimana tokoh sebesar itu bisa dijangkau. Di negara yang sangat menekankan keamanan, kerahasiaan, dan disiplin revolusi, kematian Salami menciptakan kegelisahan baru. Para elit harus bertanya ulang tentang perlindungan markas, jalur komunikasi,
lokasi pertemuan, hingga kemungkinan celah di dalam aparat keamanan sendiri. Bukan hanya rakyat yang melihat kelemahan itu, lawan-lawan Iran juga membacanya. Tekanan kedua datang dari kewajiban membalas. Bagi garda revolusi, diam terlalu lama bisa terlihat seperti kelemahan. Balasan kecil bisa dianggap tidak sebanding dengan kehilangan para komandan. Tetapi balasan besar membawa resiko yang jauh lebih mahal. Jika Iran menembakkan rudal dalam jumlah besar, Israel bisa memakai serangan itu sebagai alasan untuk memperluas operasi. Jika Teheran menggerakkan jaringan sekutunya, kawasan bisa berubah menjadi panggung benturan yang lebih luas. Disinilah, peristiwa 13 Juni 2025 menjadi sangat berbahaya. Selama bertahun-tahun, konflik Israel dan Iran sering berjalan dalam bayangan. Ada sabotase fasilitas nuklir, ada serangan cyber, ada pembunuhan ilmuwan, ada serangan terhadap konvoi senjata di Suriah, ada tekanan lewat kelompok-kelompok bersenjata yang dekat dengan Iran. Namun, setelah Panglima tertinggi Garda Revolusi tewas, garis antara perang bayangan dan perang terbuka menjadi semakin tipis. Peristiwa ini juga membuat banyak orang mengingat 3 Januari 2020, ketika Qasem Soleimani tewas dalam serangan drone Amerika Serikat di Baghdad. Soleimani adalah simbol pengaruh Iran di luar negeri. Ia dikenal sebagai tokoh yang menghubungkan Teheran dengan berbagai jaringan sekutu di kawasan. Salami berbeda. Ia berada di puncak Garda Revolusi, lebih dekat dengan pusat kekuasaan dalam negeri Iran. Karena itu, kematiannya membawa pesan yang lebih langsung kepada elit Teheran. Namun Iran bukan negara yang runtuh karena satu tokoh tewas. Garda Revolusi adalah sistem besar dengan struktur berlapis, kadar ideologis, pasukan elit, jaringan ekonomi, dan kemampuan militer yang masih luas. Setelah satu komandan gugur, pengganti akan muncul. Setelah satu jalur rusak, jalur lain bisa dibuka. Justru karena itu, serangan Israel tidak otomatis mengakhiri ancaman. Ia bisa menjadi pemicu kemarahan baru. Jika Iran membalas melalui rudal, Israel kemungkinan menyiapkan serangan lanjutan. Jika Israel kembali menyerang lebih dalam, Iran dapat memakai Hizbollah, Houthi, atau kelompok pro-Iran lain untuk menekan dari berbagai arah. Pada saat itu, konflik tidak lagi hanya berbicara tentang Teheran dan Tel Aviv. Laut Merah, Lebanon Selatan, Suriah, Irak, dan Gaza bisa ikut terseret dalam satu rangkaian krisis. Tewasnya Hossein Salami pada 13 Juni 2025 akhirnya menjadi tanda perubahan besar dalam konflik Israel dan Iran. Serangan itu memperlihatkan bahwa pusat komando Iran bisa disentuh melalui gabungan intelijen, operasi rahasia, dan kekuatan udara. Bagi Israel, ini adalah pesan pencegahan. Bagi Iran, ini adalah luka harga diri yang sulit dibiarkan. Efek terbesarnya ada pada keyakinan para komandan bahwa ruang aman lama tidak lagi bekerja seperti sebelumnya. Sejak pagi itu, semuanya harus dihitung ulang dengan cepat. Tewasnya Hossein Salami pada 13 Juni 2025 bukan hanya menjadi kabar besar bagi Iran, tetapi juga menjadi tanda bahwa konflik Israel dan Iran sudah memasuki tahap yang jauh lebih berbahaya. Serangan itu menunjukkan bahwa perang modern tidak lagi hanya ditentukan oleh jumlah rudal, luas wilayah, atau besarnya pasukan. Intelijen, operasi rahasia, dan ketepatan membaca celah musuh bisa menjadi senjata yang sama mematikannya. Bagi Iran, ini adalah luka besar pada harga diri militernya. Bagi Israel, ini adalah pesan bahwa pusat kekuatan Iran pun bisa dijangkau. Namun bagi kawasan Timur Tengah, peristiwa ini membuka risiko yang lebih luas, karena setiap pukulan besar hampir selalu memancing balasan, dan setiap balasan bisa menyeret banyak pihak ke dalam krisis yang lebih besar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe ke channel Kasih Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan fakta menarik lainnya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.